Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan mau ulang-ulang kaji kita. Kita kini masuk kepada surah Al-Maidah ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, jikalau sesungguhnya para ahli kitab mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertakwa, makna bertakwanya adalah takut mereka akan kekafiran, sungguh kami akan hapus dari mereka segala kesalahan mereka. Akan kami tutupi kesalahan mereka, kata Allah, dan akan kami masukkan mereka ke dalam surga Jannatan Naim. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan terkait dengan perilaku orang yang punya pengetahuan, punya ilmu, punya kaji. Sebelumnya disebut dengan ahli kitab. Kalaulah para ahli kitab itu, baik itu orang Yahudi maupun orang Nasrani, kalau mereka lagi beriman kepada Nabi Muhammad dan kemudian mereka bertakwa, takut mereka akan kekafiran, aman itu. Jadi kalau Nabi Muhammad itu sebagai rasul penutup diimani oleh mereka, hendaknya pilih-pilih dah. Hanya beriman ke Nabi Musa saja, atau orang Nasrani beriman ke Nabi Isa saja. Kalau itu berarti kan menggambarkan kekafiran kepada Nabi Muhammad. Tak percaya ke Nabi Muhammad itu. Kalau tak kata, berarti mereka tidak masuk kategori orang yang selamat. Kalau ini tidak beriman. Tapi kalau lai beriman, kalau lai beriman dan kemudian jago dirinya jauh dari kekafiran,
segala kesalahan-kesalahan mereka akan diampuni, akan dihapuskan kesalahan mereka, masuk mereka ke dalam surganya Allah. Tak masuk lo kita lain, bawanya ke kita. Kalau seandainya berpilih-pilih amalan kau, nama nan katuju saja, nama nan sesuai jua je, itu berkerajuan nama nenda, itu kau rasa-rasa kemaugian dah sesuai, lalu kemudian bertinggal, tak sempurna mengikuti ajaran agama namanya. Kalau Islam kan menyuruhan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kafah. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu kafah, secara keseluruhan. Kalau lah masuk ke dalam dah ada pilih-pilih ada lain. Anak disuruh di Allah Ta'ala kasadonyo di kerajuan. Alai solat, tiyo solat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah lain, baca Quran, dan segala ibadah yang lain. Dah ada pilih-pilih dah. Kau berpilih, kau beriman setengah, kapi setengah. Diamalkan sebagian, ditinggal sebagian. Itu ni dah boleh. Kalau lai total keseluruhannya, lai dikarajuan segala suruh, ditinggalkan segala larangan, ko adona wa salah, ko adona wa berdosa, kesalahan dan dosa awak akan diampuni di Allah Ta'ala. Kesalahan awak akan dihapuskan. Barasia. Kan awak kini kan puasa kan? Kemudian awak solat sunat tarawih dan witir. Kalau lai sempurna puasa awak, kemudian awak karajuan ibadah-ibadah sunat yang lain, baca Quran, kemudian solat sunat tarawih dan witir, selesai itu, kemudian awak bayarkan pula zakat fitrah awak, maka awak seperti manusia baru lahir. Barasia balik. Habis sekali dosa itu. Berarti, kalaulah barasia, dak ada dosa lain, Allah akan masukkan ke dalam saruku. Tapi kok masih banyak jo dosa, banyak jo nanti tinggal, ya berarti awak akan merasakan hukuman itu. Karena orang yang berdosa itu tidak berhak masuk ke dalam surga. Lai dojo dosa ko lai dibarasian, dicuci tu, takama pakaian, ko dojo daki-daki lai masih dojo noda-noda lai dibarasian noda tu, dicuci sedoi. Kalau lah barasia, baru kemudian masuk ke dalam surganya Allah. Karena nan masuk dalam surganya Allah itu adalah nan barasia, nan suci. Maka teruslah kita memperbaiki diri awak, buat pelo antara diri awak. Karena memang awak sadar, awak tidak luput dari kesalahan. Pasti ada kesalahan awak, ada dosa awak. Tetapi bahasa baiknya, kalau ada dosa awak, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena bagi setiap dosa yang kita kerajuan, mohonkanlah ampunan kepada Allah. Karena disebutkan juga, setiap cucu Nabi Adam tu kullu bani Adam khata'un. Manusia ko, anak cucu Nabi Adam ko, itu bersifat salah. Tetapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, ialah mereka yang mau bertaubat. Jadi kau ada salah awak, kau ada dosa awak, ialah bertaubat awak. Karena tak ada awak nan tak luput dari kesalahan itu, sadar awak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, indah ada mengerajuan dosa, selalu beristighfar pula kepada Allah. Maka kita istighfar pula, banyak hal nan mesti harus kita mohonkan ampunan kepada Allah. Dosa hati awak,
minta istighfar, astaghfirullahalazim min kulli dzambi qalbi, minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiok-tiok dosa hati aku. Hati awak nak mendungku je ke orang, tu berdosa, mintakan ampunan ke Allah Ta'ala. Alai dosa lidah awak, mengecek je awak, banyak kecek awak dan salah, lah salah je kecek awak tu, maka minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dosa lidah awak, dosa lisan awak, nan banyak kecek, banyak salah, maka minta ampunan ke Allah Ta'ala. Dosa lidah, dosa dua mata, dosa dua talingo, dosa dua tangan, dosa dua kaki, dosa dua tubuh awak, lahir dan batin. Jadi sadar awak tu banyak dosa. Jadi hati awak, lidah awak, pancalian awak, mata, pandangaran dan lain sebagainya. Minta ampunkan kepada Allah. Kalau lai beriman dan bertakwa, lai ada rasa takwi awak berbuat salah. Kalau li takwi awak berbuat salah, maka dosa awak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan kalau dosa awak diampuni oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan masukkan awak ke dalam surganya Allah. Dia mau awak masuk surganya Allah. Maka tentu kita kurang-kurangi, hindari berbuat dosa itu. Di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat 66, Allah menyebutkan, walau annahum aqamut taurata wal injil, dan jikalau sesungguhnya mereka mendirikan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil, artinya kok kan dua kitab suci sebelumnya, kok kajiannya secara umum menceritakan tentang kisah sebelumnya, tentu pengamalannya dewa adalah kalau lai awak bapaci baganggam taguh, baganggam erat, anan Allah tetapkan, disebutkan juga, kalaulah sungguhnya mereka lai beramal dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka berdua, ada kitab suci yang kemudian disebutkan di dalamnya ada perintah beriman dengan Nabi Muhammad, dan termasuk pula apa yang diturunkan kepada mereka dari segala kitab dari Tuhan mereka. Jadi kitab suci yang di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka sungguh mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah mereka. Jadi kalau lai beriman, lai beramal, diamalkan sagalonan diperintahkan, yakin awak sayakinnya awak akan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, berlimpahan rezeki dari berbagai sudut, dari berbagai sisi. Yakin awak karena itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Beramal awak, beriman awak, yakin awak seyakinnya, kalau lai yakin awak demikian, maka Allah akan berikan makanan, berikan rezeki. Maka di dalam solat sunat duha, apa minta awak kepada Allah Ta'ala? Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu. Ya Allah, jika ada rezekiku di langit, maka turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika ada rezekiku di bumi, keluarkan. Kalau kau disebutkan Allah Ta'ala,
kalau lain mereka mengamalkan termasuk mengerjakan anan tertulis di dalam kitab suci mereka. Ada kitab Taurat dan kitab Injil. Lalu kemudian mereka berimanlah kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada kitab suci yang telah diturunkan Tuhan kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan makanan, mendapatkan rezeki, diluaskan rezekinya oleh Allah. Jadi nan rezeki itu dari berbagai macam penjuru. Indak disuwo berarti dikidal, indak di atas berarti bisa saja dibawa, indak kini bisa saja biswa. Jadi tidak bisa sin salabin sekali ya doh. Akar juang kini amanyo pun ada rezeki ya doh. Tidak ada je langsung sekali. Tidak takah tu teori ya doh. Dan jalan dulu kan awak berusaha, awak berdoa, kemudian awak berikhtiar dan kemudian bertawakal. Kalau latakah tu Allah akan berikan rezeki. Yakin awak rezeki itu adonan dari atih. Bah maksudnya dari atih itu takah cerita ikan gabus tu. Kan ada takah cerita ikan gabus. Waktu kenek-kenek SD dulu mah ada anduang-anduang karajonyo mengumpuan manangkok lawak dan segala macamnya lah mendoa tarawih setiap malam. Kiranya ada tetangga merasa risih dengan orang mendoa, dikumpuannya lah pecah balah, dimasuknya ke dalam karuang. Aku maha je mendoa aja setiap malam aku dijatuhannya lah pecah balah tu dari atas ke bawah, masuknya ke dalam karuang, dimpinya ke gaib. Yalah dimpinya mendoa tak jatuh pingsan kan impi barang barik namanya. Lalu kemudian apa terjadi? Barang tu tadi berubah menjadi ameh, menjadi piti, cukui ke sadoi. Cerituan duang. Dulu kan tak katu cerita itu. Tapi apa yang terjadi? Memang Allah berikan rezeki. Kok iyo atau indah, wallahu alam lah. Tapi setidaknya itu cerita rezeki ko adonan dari yateh. Kiranya sesuatu yang punya nilai. Berubah barang nan orang kau tadi tujuannya mana? Ingin maniayo orang mendoa aja gua manggat buah aja sih. Memakak aja sih. Lalu kemudian dimpinya kayaknya. Bersau ndak, benyo lai bersau, kau nang gaib kau bersau Rajin bersau tapi mana kau lawa mah. Macam-macam dari kerajuannya dan rajinlah berdoa. Iko ada orang nambingi, na orang risihnya kok. Nyuambi apalah namanya barang-barang bekas, barang-barang nak pogunu, kok karat, lah, barang rongsokan lah namanya, kok karah, kok apa yang masuk ke dalam karuang, nyimpian. Nyo nak lo barek-barek benar. Kemudian lah sudah dimpi itu tadi, nan gaib ko tadi dibuka kirwe, piti, kironyo ameh. Kayu sudah tu. Nama jadi panik lah, siapa panik? Orang nak tukar impuan tu nak panik. Ayo buat tak kata? Iyo dibuat tak kata sudah tu dek karena kayu sudah dek barang tu tadi. Kayu berubah jadi piti iyo lo kiro kecil. Nyo ketik nyo kecil nyo lah tak kata di karajonyo lah. Dicontohnya lah tak cimai lah. Inyo nak mimpian ke orang tu. Sesudah tu kirwe berubah barang kau menjadi sesuatu yang bernilai. Tu mengecek lo nyo ke sana pihak beko amak mendoa lo malam je. Beko masuk lo barang-barang ronsokan, kopi yang pacah ke macam-macam ambil sumpi sangat gadang benar. Banyak-banyak ni siye supaya banyak lo nilai berubah lo menjadi piti menjadi ameh je. Lihat dua je lai je. Cari kaung nan peliang gadang. Beko mak mendoa malam-malam tarawih. Impian ke mak deh je.
Nyo buat lo takah tu sangko ko bobah lo. Nyo samo aja rezeki kau. Nyo kan amo lah samo rezeki kau dah. Nyo buat lo takahanan dia buat durang takah tu. Ndak lah bisa. Kan banyak orang mengalih dah. Ado siano mengalih berhasil dia tiru lo takah tu. Nan rezeki orang ko ado lo cicik seorang. Ndak bisa dia sesama dah. Nanti jadi takah tek cimai tu lah contoh contoh dia ambilnya lo karuang nang gadang ada teh tu. Tu karuangnya gadang isi padek banyak tu kare tu bare. Dimpinya lo kayaknya. Alah sudah patah pelikuk badannya jadwe. Hampir mati lah. Jadi itulah contoh ndak bisa nan rezeki awak ko samo lo takad orang. Kan banyak orang tu orang mangarajon yang samo mampabuat nan samo nan rezeki bisa berbeza-beza kan disabuian. Kalau seandainya dia beramal dengan keikhlasan, dia beriman, dia yakin Allah akan berikan rezeki yang dari langit. Itu adalah tergantung lo kepada nilai dari amal. Bisa saja indak doanan malam tu nak dikabulkan, bisa saja amal kebaikannya sebelumnya, amal kebaikan sebelum-sebelumnya, melalui itu kemudian diberikan rezeki. Iko kayak praktis je bu ditiru lah tika orang samalam instan je. Kecek dia amalan instan buat je, kayak acting je. Kayak sandiwara aja nyebuih lo tekanan durang sah malam tu je. Kece mendoa samalam tu je durang lah lamu mendoa. Lah sekian lama bau sahu, lah sekian lama bau baik. Lalu kemudian diterima balasan kebaikannya pada saat itu. Jadi mangkonyo harus yakin je, awak harus sabar-sabar je. Ado masuknya gara-gara kejujuran, kebaikan. Kan banyak orang nambingi ada takah cerita, ada sahabat, ada dalam riwayat disebutkan seperti sahabat Nabi Isa atau sahabat Nabi yang lain. Inyo bakawan berdua, kawan setia. Kemudian dimakannya hanya bawa bekale roti 3. Inyo nan rezeki ko di pasuan banan untuk inyo sekali je bisa jadi hilang. Nyoba kawan berdua, kawan setia, kawan akrab. Tapi punya bekal 3 roti. Orang lah nak baca dia cuma. Oh iya tekan betul lah. Dia takah tercimai sama betul. Lalu kemudian berkawan berdua. Roti 3. Jadi mata pito, ini orang jujur makan roti cie, tinggal ada cimai, tu tinggal roti cie. Kero di tengah jalan, sudah perjalanan berikut, roti cie ko dia ndoknya ada cimai. Dia ambil roti nan cie leko, nanti pito lupo. Kero tak cimai di orang serang lupo ko langsung dia biasa lagi. Tak nueste tak kijau kawan ste langsung disandu asli roti ke tadi. Dimakanai. Bertanya lah tapi tahu kata dia. Roti wak dan cik lah tadi macam. Kau pada roti kau tadi lah makan tak cimai kau. Dan cik lah kau. Angkat cik tak cimai kau. Entah. Siapa nak makan kau je. Wow makan wak je. Inyolah namanya bik diri wow makan wak je. Disabui wow no makan. Oh berarti nak jujur tak cimai. Kau contoh tadi tak cimai macam contoh kan dek besti berdua nya contohnya lah seorang. Jadi di tengah jalan yolah diuji kejujuran kau tadi. Lalu kemudian dalam perjalanan diberikan keajaiban. Nan Nabi kau tadi bisa di tengah di jalan di air bisa berjalan di situ. Tu ditanya lo balik takah tu keajaiban inyo dibimbingnya kau tak bawa lo sampai ke sebarang. Ditanya balik siapa nak makan roti itu tadi.
Entah sialan mau makan ko ya je. Nak tahu awak do wow makan mah padahal lah di santuang Labi deh. Inyo namanya tuang wow lo dah kena tuduh. Lalu kemudian lah takah tu ado nampak tonggok kasih tonggok. Kemudian atas mukjizat atau kemuliaan dari Allah Ta'ala nang kasih kereke ko tadi berubah menjadi ameh, kece Nabi ko tadi tak kata pitok lah menyabian kata cimai kecenya berubah nang baku kereke ko tadi menjadi ameh. Jadi takakolah je nan ameh ko tadi kita bagi 3 sebanyak roti itu tadi. Sapa 3 untuk ambo kecek tepito, sapa 3 le untuk tecimai, nan sapa 3 le untuk nama makan wawo, nama makan roti ko tadi je. Dek karena nang kabalabo kan soal rezeki gua. Dek soal kabalabo jujur lah ambo nama makan roti dan cele itu mah je. Kira kan jujur tadi namuh mengaku-ngaku dah. Dia lah kabuntung lah kabalago. Baru ngaku anak tu mengicuah ba besti nama ego. Di belakang mengicuah no bakecian jo besti bakawan jo kira nang kabalabon tu awak nang kau gin tu kawan besti nama itu je. Ayolah kau takatu ambil banalah meh ko kasadue. Ambil nalar te cimai sadue lai je. Indah relai je. Indah lah besti awak relai je. Lalu sudah no sedang monggonggo anak sama banyak tu tadi. Sedang memilih-milih, sedang mengumpuan. Kota pitok tu nyelapai lai. Karena nak setia tercimai ke dah je. Nak besti tercimai ke untuk ke dah je. Tak bisa diajak berkawan. Kawan ni ketika awak tabah dompet awak berkawan. Agak tipis dompet awaknya jauh lah. Kau citanya ke? Tidak cimai minta masuk dalam cerita. Contohnya tadi. Kesudahnya apa yang terjadi? Dek karnyonya sedang asik perempuan datang 2 orang perampok. Menceli ameh tu tiba juga menceli ameh tonggok lah namanya. Tiba berdua orang. Dek tercimai sedang mempunyai wang. Digreganya dia keluar pisau bakso awak tu kecek tercimai ko dek cadinya cadiat tercimai kau. Takah ko je lah je. Takah ko je lah kompromi je wak je. Jangan main-main pisau lah, jangan geregak lombo lah, jangan gertak lombo je. Kini naname tonggok ko kita bagi 3 je lah. Kita bagi 3 untuk engkau sepertiga, untuk engkau sepertiga, untuk ambo sepertiga je. Okey. Kau tepitok tadi nya fai kau nak kau lain. Goodbye tepitok je. Goodbye je nak kawan lah habis mesti awak. Orang kalau lah pitih kau nak do besti ni lain. Sesudah tu nyo bagi 3 kira pelita. Nan perampok nombor 2 kau tadi salah seorang itu pergi ke pasar. Kalau bahasa awak kini pergi ke pasar buat luang. Kau pergi seorang enggak belah namanya, siapa namanya lain? Si A lah namanya. Si A pergilah ke pasar buat luang, bali nasi. Wak sedang litak kini aku sedang menggonggoan membagi pembagian kau kini ya. Pergilah seorang utusan membeli nasi ke pasar. Anan pajana membeli nasi kau muncul panganajae. Panganajae buat bali nasi. Beko baso dulu kan wak bali tubo je. Kamu lah adanya mah. Dia bali tubo ala nama itu racun. Baso wak tubo nama bali racun jadi masuk ke dalam nasi je. Dimakannya dia pajak masuk te cimai ko seli je. Te cimai sama jo kawan dia masuknya tu kau dimakannya kau udah je. Tu tinggal awak seorangnya lah je. Awak je mengumpuan amih kau seorangnya lah. Iko de aruk banyak je kau.
Nampak aja nama dua kok. Termasuk tak cimai semua nan tukang penyamun seorang lego. Kecil berdua. Beko balik pajak ko si ko. Wak bunga tinggal wak berdua le. Wak bagi yang meh ke berdua je. Sama candik je berfikir licik je kedua Sama je panganan. Lah baliklah si ko tadi. Kiranya membuat nasi dan nasi entuanya ada pecik nuntuk anan boleh tu nyo bagian cicik bagian tak cimai cik dia bagian yang kasih B tu cik kira itu makasih sadang makan nampak aja si anak seorang ko tadi dibunuh mati tu tinggalnya berdua lah pawe tak nasi dimakan mati lo mangko aku wana lo nak muah dah. Itu nindak rezeki nama bau sau bananya mendapat banyak untuk anak kabalabu kecil, jang kabalabu le mati kesudahnya le. Jadi aku bana mangko nilai kejujuran beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian beriman dengan kitab suci yang Allah turunkan. Tak masuk ke orang Yahudi, Nasrani, dulunya ahli kitab. Begitu pula ke orang yang beriman. Tapi tu tentu laman aja lah selamat mesti ya mah. Tu laman, tu laman lihat tu. Alah yang sepanjangnya cerita lain. Jadi makanya Allah akan berikan rezeki kepada mereka yang beriman, yang bertakwa dari langit. Jadi nak bisa disamu-samu nantakah orang Allah sudah berikan rezeki masing-masing. Bila sabuyan mah kalau naindak rezeki awak lah dakik dimuncung awak kalau pun dakik dimuncung nama tadi tu lah tinggalnya aja lah indak je dah sudahnya mati nak galainya tak kata kalau naindak rezeki buruang ya bisa saja lapih lah banyak lawak dimuncung lapih je lihat mangko disitulah namanya usaha awak, kemudian doa awak, kemudian ikhtiar awak dan tawakal kepada Allah. Lah, jadi yakin awak maka di dalam solat duha awak kan tak kata pula. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qaribhu. Kalaupun jauh rezeki awak dakkan ya Allah. Kalau sulit ya Allah mudahkan ya Allah. Jadi itu doa awak. Minta awak ke Allah Ta'ala. Maka di dalam doa awak, dalam duduk antara dua sujud, warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku ya Allah. Jadi tentu syaratnya dulu adalah kerjakan segala suruh Allah. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan, aku akan kabulkan doa orang yang mau berdoa. Tapi syaratnya adalah fal yastajibuli. Kamu juga perkenankan apa yang aku perintahkan, kerjakan apa yang aku perintahkan kata Allah. Mangko diiringan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buat sembah dulu, hanya engkau yang kami sembah ya Allah. Beribadah awak dulu, awak penuhi kewajiban awak, ya sudah tu, kemudian minta pertolongan. Allah akan berikan rezeki. Baik dari langit, air hujan dan turun tu adalah rezeki dan anugerah dari Allah. Tumbuh untuk tanam-tanam, subur dan segala macamnya. Dan kemudian juga di bumi yang di bawah kaki awak, ada banyak bara sumber daya alam. Di dalam bumi ko barang banyak nilai-nilai banyak orang mengali ameh dapat menambang ameh atau nikel macam-macam lah nan ada di bawah kaki awak nan di bawah bumi ko tadi. Jadi itu rezeki yang Allah berikan. Allah akan berikan rezeki dan Allah limpahkan rezeki dari semua sisi. Sebahagian di antara mereka itu ada umat yang adil.
Termasuk di antara ahli kitab itu, termasuk di antara Yahudi dan Nasrani itu sendiri, mereka nak kasado lo nan kafir dah. Ada di antara mereka yang adil nan lain mengamalkan anan ado di dalam kitab suci itu. Ado di dalam kitab Taurat itu perintah untuk mengimani Nabi Muhammad. Yang iman itu, itu orang nan mendapatkan limpahan rezeki. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, namanya adalah Abdullah bin Salam dan sahabatnya Abdullah bin Salam. Ketika tahu Nabi Muhammad akan datang ke Madinah, bau sahunya menyambut kedatangan Nabi Muhammad ini caliak dari atas no panjat pohon kurma untuk mencari tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad. Tapi kebanyakan di antara mereka, banyak di antara mereka justru melakukan amal-amal yang tidak baik. Maka hendaknya masuk ke dalam pilihan orang yang mengamalkan segala yang Allah perintahkan, meninggalkan segala yang Allah larang, maka awak menjadi bahagian dari umat yang adil namanya, menjadi umat yang terbaik. Karena anan diperintahkan itu di kerajaan, nama nan dilarang itu nan awak tinggalkan. Semoga kita bisa menjadi hamba yang patuh, hamba yang taat. InsyaAllah Allah akan luaskan rezeki awak. Masing-masing awak adolo kadar rezeki. Tak sama, tak bisa disama-sama anak awak bana, kamba bana, masing-masing adolo rezeki. Oleh karena itu, beramallah dengan ikhlas. Keikhlasan itulah yang menentukan nilai awak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.